Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Mas Syarif Hidayat, pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam ataupun Al-Quran Hadis. Baik, dalam kesempatan yang ceria ini, saya akan mencoba menjelaskan materi tentang hadis tentang takwa. Namun sebelum saya lanjutkan, ya, apabila video ini bermanfaat, silahkan like, kemudian subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video pembelajaran yang lainnya apabila ada video pembelajaran yang terbaru. Oke, langsung saja kita mulai pembelajaran kali ini ya, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari pengertian takwa. Takwa, apa sih itu takwa? Takwa menurut bahasa artinya menjaga diri, menghindari dan menjauhi. Sedangkan menurut istilah, takwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kesadaran dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi takwa itu kita takut kepada Allah karena kesadaran diri kita sendiri, bukan karena perintah orang lain, ya. Kita sadar bahwasanya Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan segala yang ada di dunia ini, Tuhan yang wajib kita sembah, dan Allah lah yang Maha mengetahui. Kita sadar bahwasanya Allah itu ada, mengetahui semua yang terjadi, maka kita akan timbul rasa takut kepada Allah. Nah, itu dinamakan takwa karena kesadaran diri kita sendiri, bukan karena orang lain. Takwa merupakan prestasi tertinggi bagi orang yang beriman. Ya. Karena dengan kita bertakwa, ya, kita akan lebih dekat dengan Allah. Dan kita akan mendapatkan pahala berupa surga, ya. Di sini takwa merupakan prestasi tertinggi bagi orang-orang yang beriman. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Dari surat ini jelas ya, sangat-sangat jelas kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah, karena orang-orang yang paling mulia di antara kita semua di sisi Allah hanya orang yang paling bertakwa. Jadi misalkan kita dalam satu gerombolan nih, ya, ada salah satu orang yang bertakwa kepada Allah, nah orang itulah yang paling mulia di sisi Allah dibanding dengan teman-temannya. Makanya ketika kita dimanapun kita berada, kita harus selalu ingat dengan Allah, selalu beriman, bertakwa kepada Allah, agar kita menjadi orang yang paling mulia. Selain kita disebut orang yang paling mulia, di sini Allah juga menjanjikan kepada orang-orang yang bertakwa berupa surga. Hal ini sesuai dengan surat Al-Imran ayat 133 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Yang artinya dan bersegeralah kamu pada ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini Allah sudah menyediakan, ya, sudah membuat surga buat orang-orang yang bertakwa. Yang luasnya itu sama halnya dengan luasnya bumi dan luasnya langit. Luas banget surga, ya. Maka kita mumpung masih diberi kesempatan umur yang panjang, sehat walafiat, mari kita bertakwa kepada Allah agar kita bisa menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan surat Al-Hujurat dan surat Al-Imran.
yaitu tentang pengertian dan anjuran untuk bertakwa. Nah, kita masuk ke materi utama, yaitu hadis tentang takwa. Hadis tentang takwa itu diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang berbunyi, an Abi Darin qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta watbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Yang artinya, dari Abu Dar berkata bahwa Rasulullah bersabda kepadaku di sini adalah Abu Dar ya. Rasulullah bersabda kepada Abu Dar, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Niscaya ia perbuatan baik akan menghapus perbuatan buruk. Hadis riwayat dari Imam Tirmidzi nomor 1910. Dari hadis itu sangat jelas kita diperintahkan untuk selalu bertakwa dimanapun kita berada ya, dan kita harus selalu ketika kita berbuat salah kita harus melakukan perbuatan yang baik untuk menutupi dosa-dosa kita. Nah, di sini dari hadis yang tadi yang sudah saya bacakan ada beberapa isi kandungan yang bisa kita ambil atau kita petik pelajaran hadis tersebut. Yang pertama, hadis ini mengajarkan kepada kita akan 3 hal, yaitu takwa, berbuat baik, dan berakhlak mulia. Takwa atau rasa takut kepada Allah harus ditanamkan dalam hati kita dimanapun kita berada. Kita harus ingat dengan segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kita harus tanamkan sifat takwa kita dari masa kecil sampai nanti kita meninggal ya. Harus selalu menanamkan sifat atau perasaan takut kita kepada Allah. Karena dengan kita bertakwa, kita akan selalu dekat dengan Allah. Dan harus selalu tanamkan dalam hati kita. Yang selanjutnya, takwa juga harus diwujudkan dalam perbuatan dengan mengikuti sunnah Rasul dengan hati yang ikhlas, karena orang yang bertakwa sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita sudah takut dengan Allah ya, kita harus melakukan atau mewujudkan ketakwaan kita itu dengan melakukan segala sesuatu yang dianjurkan oleh agama Islam dan oleh sunnah-sunnah Rasul. Dengan catatan apa yang kita lakukan harus diniatkan dengan hati yang ikhlas. Ya. Dengan hati yang ikhlas, maka ketika kita sudah benar-benar bertakwa, kita akan menjadi salah satu golongan orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara ciri-ciri orang yang bertakwa adalah mudah meminta maaf, mudah memaafkan, berinfak, dan bersedekah, serta mampu menahan amarah. Jadi ciri-ciri orang bertakwa salah satunya itu mudah memaafkan. Ketika ada orang yang salah kepada kita, kemudian orang tersebut minta maaf, ya kita maafkan. Jangan ada balas dendam atau kesel, ya. Atau kita tidak mau sama sekali memaafkan, itu tak boleh, ya. Itu nggak benar. Itu bukan ciri-ciri orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa adalah mudah memaafkan. Kemudian mudah meminta maaf. Nah, ketika kita punya salah ataupun tidak, terus kita berselisih dengan teman atau dengan saudara atau dengan tetangga, baik itu yang memulai duluan adalah tetangga ataupun kita sendiri, ya, kita dianjurkan untuk meminta maaf terlebih dahulu. Baik itu yang salah siapakah, yang salah kita ataupun tetangga, ya, ataupun saudara kita ataupun teman kita. Kita dianjurkan untuk meminta maaf duluan, karena dengan kita mudah meminta maaf atau kita melakukan minta maaf terlebih dahulu, kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Selain mudah meminta maaf, ada lagi
kita dianjurkan untuk selalu berinfak dan bersedekah. Ya, karena ingat, harta yang kita miliki semuanya titipan dari Allah. Jadi biar harta itu bisa bermanfaat di dunia dan akhirat, kita harus berinfak dan bersedekah. Ketika kita sudah berinfak dan bersedekah, kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Dan di sini ada lagi, yaitu serta mampu menahan amarah. Menahan amarah itu artinya kita tidak mudah emosi, tidak mudah terpancing provokasi, ya. Ketika kita diolok-olok atau dibully ataupun diejek sama yang lain, kita harus selalu bersabar. Tidak boleh langsung emosi, tidak boleh langsung marah-marah. Orang yang mampu menahan amarahnya, menahan hawa nafsunya, menahan sifat pemarahnya gitu ya, itu termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa. Karena ketika orang yang bertakwa itu selalu sabar biasanya, ya, sabar, mudah menerima, tidak mudah putus asa, selalu bisa menahan amarah. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Kemudian yang selanjutnya ajaran yang kedua. Tadi ajaran pertama itu tentang takwa, karena tadi di awal Bapak sudah bilang, ya, hadis ini mengajarkan kepada kita yaitu 3 hal. Yang pertama takwa, yang kedua berbuat baik. Berbuat baik itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan berbuat baik kita dapat menghapus dosa-dosa kecil yang kita perbuat. Makanya dalam hadis ini tadi, ya, artinya kita harus mengikuti, ya, ketika kita berbuat buruk harus diikuti dengan berbuat baik. Nah, kenapa harus diikuti dengan berbuat baik? Agar perbuatan yang kita lakukan tadi, yang berbuat buruk, itu kan mengakibatkan dosa. Maka dosa itu bisa dihapus dengan perbuatan baik yang langsung kita lakukan. Perbuatan buruk itu mengandung dosa kecil, baik itu yang disengaja ataupun tidak. Ketika sudah mengandung dosa kecil, itu harus dihapus dosa tersebut. Dengan cara apa, ya? Dengan cara berbuat baik. Ingat, walaupun kita tidak melakukannya secara sengaja ataupun disengaja, namanya dosa kecil kalau dibiarkan lama-kelamaan akan menjadi dosa besar. Makanya biar tidak menjadi dosa besar, setelah kita melakukan kesalahan ataupun melakukan perbuatan yang dilarang sama Allah, ya, baik yang disengaja ataupun tidak, kita langsung berbuat baik agar bisa langsung menghapus dosa yang tadi kita perbuat. Jangan sampai menjadi dosa besar, karena dosa besar tidak ada jalan untuk menghapusnya. Ya, jadi ketika kita melakukan dosa besar, itu menghapusnya susah. Hanya ada satu jalan, yaitu dengan bertobat. Yang dimaksud tobat di sini adalah tobatan nasuha. Tobatan nasuha, ya. Jadi untuk dosa kecil kita bisa menghapusnya dengan berbuat baik, entah itu sedekah, entah itu membantu orang, ya. Itu untuk menghapus dosa-dosa kecil. Sedangkan apabila kita memiliki dosa yang besar, dosa besar itu bisa dihapus hanya dengan cara bertobat. Tobatan nasuha. Apa sih tobat nasuha itu? Tobatan nasuha yaitu tobat yang dilakukan dengan cara sungguh-sungguh dan tidak akan mengulanginya kembali. Jadi ketika kita sudah bertobat, ya, itu harus sungguh-sungguh, tidak boleh kembali lagi ke perbuatan tersebut. Contoh, ya, si A, Bapak nggak pakai nama A aja, nggak mau pakai nama orang, takutnya ada yang namanya sama nanti tersinggung. Contoh si A, ya, itu awal mulanya atau masa mudanya sering mabok-mabokan, sering mencuri, kemudian dia bertobat. Tobatnya benar-benar bertobat, ya, tobatan nasuha, ikhlas hanya karena Allah. Semua yang pernah dia lakukan itu ditinggalkan. Justru dia malah rajin beribadah dan tidak mau mengulangi perbuatan yang lama.
sampai akhir hayatnya atau sampai meninggalnya dia tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan sebelumnya seperti mabok, judi ataupun yang lainnya. Nah, itu disebut taubatan nasuha. Ya. Taubatan nasuha itu taubatnya sungguh-sungguh karena Allah dan tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang telah lalu. Dia fokus selalu beribadah dan selalu menjalankan perintah-perintah Allah. Itu namanya taubatan nasuha. Kalau taubatnya benar-benar, maka dosanya bisa terampuni. Ajaran yang ketiga, ya tadi yang kedua adalah yang pertama adalah bertakwa, kedua berbuat baik. Ajaran yang ketiga dalam hadis ini adalah berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Akhlak mulia memiliki peranan penting dalam kehidupan orang-orang yang beriman. Ya, kenapa demikian? Karena nggak mungkin dong orang yang beriman tidak mempunyai akhlak. Ya, pasti mempunyai akhlak, akhlak mulia. Di sini ketika kita melakukan ibadah ataupun yang lainnya, kita akan menggunakan akal pikiran. Ya, ketika kita menggunakan akal pikiran, pasti kita berkaitan dengan akhlak kita. Ya, contoh misalkan kita bertamu kepada orang, kita main masuk-masuk aja tanpa mengucapkan salam, kemudian langsung duduk belum diperintah, itu namanya tidak mempunyai akhlak. Ya, akhlak yang mulia ketika bertamu ya kita ketok pintu dulu, assalamualaikum. Kalau sudah dijawab, disuruh untuk masuk kita masuk, kemudian disuruh duduk kita duduk. Itu akhlak yang mulia ya. Kita menghormati yang punya rumah. Dan masih banyak contoh yang lainnya tentang akhlak yang mulia. Di sini kenapa akhlak mulia memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi orang-orang beriman. Hal ini sesuai dengan pernyataan Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ya. Jadi di sini hadis tentang akhlak mulia. Ya, Nabi Muhammad pernah bersabda yang berbunyi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Nah, artinya mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Nah, jadi seorang mukmin yang paling sempurna imannya, iman seseorang dikatakan sempurna kata Nabi apabila mereka memiliki akhlak yang baik. Ya, akhlak yang paling baik. Maka ketika orang tersebut memiliki akhlak yang paling baik, maka dia disebut paling sempurna imannya. Bahkan Nabi pernah ditanya oleh sahabat ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi, su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma aktsaru ma yudhilul jannah. Qala taqwa wa husnul khuluqi. Ya, taqwa wa husnul khuluqi. Yang artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat. Pertanyaannya adalah, apakah yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga? Ya, jadi sahabat bertanya kepada Nabi, apa saja sih yang bisa membawa kita masuk ke surga? Jawaban Nabi, bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Jadi yang paling banyak nantinya masuk ke surga salah satunya bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Ini jawaban Nabi Muhammad. Makanya kita harus tanamkan sifat bertakwa kita ya, dan akhlak mulia kita sejak dini, dari kecil sampai nanti kita meninggal. Agar apa? Agar kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin ya. Selain itu ya, menurut Hasan Al-Basri, akhlak yang baik itu adalah dermawan. Dermawan itu banyak membantu, banyak memberi bantuan ya, itu dermawan sama saja. Dan bersikap memaafkan. Jadi kita selalu memaafkan, itu menurut Hasan Al-Basri. Sedangkan menurut Asy-Sya'bi,
Akhlak yang baik adalah suka memberi pertolongan dan bermuka manis. Jadi mukanya jangan kusam. Jangan marah tapi murah senyum. Itu ciri-ciri orang yang akhlak yang baik. Bahkan Nabi Muhammad sendiri diutus sama Allah ke dunia ini ya. Itu untuk menyempurnakan akhlak manusia agar menjadi lebih baik lagi. Nah, jadi Nabi Muhammad diutus oleh Allah, salah satunya itu buat menyempurnakan akhlak-akhlak manusia agar menjadi lebih baik. Karena pada zaman itu, pada waktu itu, akhlak manusia itu banyak yang melenceng. Ya, ada yang nikah sama saudara kandung, ada yang bebas meminum minuman keras, ya mabok-mabokan, ada yang membunuh dan lain sebagainya. Akhirnya Nabi diutus sama Allah untuk menyebarkan agama Islam dan menyempurnakan akhlak-akhlak manusia agar menjadi lebih baik lagi. Nah, inilah hadis ya. Isi dari hadis yang tadi Bapak jelaskan, yaitu tentang takwa. Ya. Mungkin cukup sampai di sini aja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe videonya dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari video pembelajaran yang ada. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian video kali ini ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan milik saya pribadi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.